Mmm, Pagi ini kita akan melanjutkan kembali, bahasan kita terkait dengan, equilibrium ya, persamaan keseimbangan untuk, benda kaku ya atau rigid body gitu. Namun di sini memang kita masih membatasi kasusnya untuk 2 dimensi begitu ya. Jadi untuk kasus 3 dimensi ya silakan Anda nanti, pelajari sendiri begitu ya. Namun konsepnya itu, tetap sama ya, konsepnya sama, namun jumlah, persamaannya lebih banyak ya. Kalau 2 dimensi itu persamaannya hanya 3, sedangkan kalau 3 dimensi itu persamaannya ada 6 ya. Di mana nanti ada 3 sumbu, ada, Anda analisis keseimbangannya untuk masing-masing sumbu, baik untuk, gaya gayanya dan juga, momennya. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Eee Kita sekarang akan melanjutkan untuk, semacam, eee, ya berlatih ya, latihan soal, untuk kasus-kasus, 2 dimensi ini, gitu. Yang penting itu adalah yang pertama, bagaimana Anda membuat pribadi diagram, bagaimana Anda memilih, benda atau sistem bendanya yang akan diisolasi, begitu ya. Kemudian menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada, benda atau sistem benda yang diisolasi tersebut. Ya, kita akan, lihat ya sebentar lagi. Baik, apakah terlihat slide-nya? Belum? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, lihat ya. Baik, ini ada, eee, ada seseorang begitu ya, dia, ceritanya ingin mengukur berapa berat badannya begitu. Namun masalahnya timbangannya itu punya kapasitas itu maksimum 100 pound, ya menghitung sampai 100 pound. Lalu ceritanya dia membuat satu rangkaian puli ya seperti di atas dengan disertai, semacam timbangan, timbangan tarik ya seperti itu ya, spring, timbangan pegas yang di B, yang terangkai pada, sistem puli ya di atasnya. Nah, kemudian ya dia melakukan seperti hal di atas ini ya, dia dia naik di atas timbangan itu, kemudian, ada tali yang diikatkan pada badannya begitu ya, dan kemudian terhubung ke sistem puli. Nah, di saat yang bersamaan dia juga memberikan gaya tarik begitu ya, pada, kabel atau tali yang terikat pada, eee, timbangan tarik B ya, seperti itu. Nah, di sini diketahui ya, eee, gaya yang tercatat di B itu sebesar 19 pound. Ini menunjukkan angka 19 pound. Sedangkan di timbangan di A itu terbaca 67 pound. Oke. Nah, yang ditanya itu berapa sebenarnya beratnya dia. Oke. Nah, ini sangat baik ini contoh yang, sangat baik begitu ya, untuk bagaimana kita, bisa, belajar gitu ya dalam membuat free body diagram, menganalisis, benda atau sistem benda begitu dan gaya-gaya yang bekerja padanya, begitu ya. Nah, eee, saya akan tanya nih sebentar ya. Siap-siap dipanggil. Oke. Atur, Atur Mordahai ada di sini. Ada, Pak. Oke, atur ya. Anda kan bisa melihat ya gambar di sini. Oke. Ya, Nah, sekarang kita akan buat free body diagramnya ceritanya nih atur. Oke. Nah, Anda akan memilih benda yang mana dulu nih?
Atau sistem benda apa yang akan Anda gambar di sini? Gaya berat dari orangnya mungkin yang pertama. Oke. Jadi di sini kita gambar platnya dulu ya, plat timbangannya. Oke. Nah, di mana plat timbangannya ini menunjukkan 67 pound. Nah, ini artinya apa di sini? Ini apa yang Anda gambar di sini? Di timbangannya ya, Pak? Iya, Gaya gaya normal akibat dari gaya berat, Pak? gaya normal dari gaya normalnya gambarnya kemana? Ke atas, Pak. Ke atas ya. Gaya normal ya, yang diberikan pada orang itu ya, seperti itu ya. Begitu ya. Nah, kemudian apa lagi di sini? Tadi berat gaya berat dari orangnya, Pak. Eh, di sini memang ini agak tricky ya. Di sini apa namanya, pada orang jadi gini ya. Ini aksennya ya istilahnya. Ya. Jadi kita belum belum ada apa, satu gaya yang diberikan begitu ya pada timbangan ya. Satu gaya yang diberikan pada timbangan dan ini belum tentu besarnya sama dengan gaya berat. Oke? Ya. Cuma ya di sini kita tahu bahwa di sistem timbangannya ini udah menunjukkan bahwa ini ada angkanya adalah 67 pound. Oke? Oke ya. Ini karena kamu nggambar hanya ininya aja jadi seperti ini nih. Oke? Siapa? Oke. Ini gaya normal yang diberikan oleh lantai. Ini karena di sini ada lantainya nih. Ini gaya normal pada timbangan yang diberikan pada timbangan. Oke, baik ya. Selanjutnya gambar apa lagi nih sekarang? Ini kita udah tahu ya, N aksen itu sama dengan 67 pound berarti. Gambar orang ya? Iya, Pak. Oke, ini sekarang kita gambar orang. Nah, di sini kita pakai asumsi memang ya. Sebenarnya kan ini gaya-gaya yang bekerja ini tidak satu garis ya. Anda bisa lihat ya. Ini ada gaya normal, ya, kemudian ini ada Anda lihat ya di sini ada gaya tarik tali dan di sini juga gaya tarik tali ya. Ini tidak satu garis. Nah, di sini kita pakai asumsi semuanya itu satu garis ya. Oke. Tapi untuk clarity kita gambar tiga dimensinya. Bukan tiga dimensi ya, Pak. Eh, ini saya gambarnya skeleton aja ya, walaupun juga nggak bagus-bagus banget. Oke, ada gaya apa saja bekerja pada orang ini? Tur. Gaya tegangan tali dari itu, Pak, yang nyangkut ke celananya, Pak. Oke, ini arahnya kemana? Itu ke atas, Pak. Ke atas, betul, bagus. Ini tulis saja T1 ya. Kemudian, Mungkin gaya tariknya yang menarik itu, Pak. tangan, yang di tangan itu. Iya, Pak. Oke, ini arahnya kemana? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena dia megang itu narik ngikuti arah badannya jatuh, Pak. Oke, baik ya, makasih ini atur. Ini saya akan coba review ya. Ketika kamu menarik tali,
atau menarik apapun, atur. Tangan kamu tuh merasa ditarik yang berlawanan atau tangan kamu merasa ditarik menuju arah yang kamu berikan, gaya tariknya itu. Misalnya gini, kamu lagi tarik tambang. Tarik tambang kan kamu nariknya ke belakang ya, bener nggak? Benar, Pak. Atur. Nah, kira-kira gaya tarik yang dirasakan oleh tangan kamu ya, itu ke belakang atau ke depan? Ke depan, Pak. Nah, begitu ya. Nah, ini kurang lebih sama kan harusnya. Ketika dia menarik ke bawah, tangannya merasakan ditarik Ke atas. ke atas, betul. Jadi ini harusnya ke atas tarik. Atur. Paham ya, atur ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Jadi, eee, tangan kita tuh seolah merasa tertarik ke atas, ya. Kita memang benar-benar memberikan gaya tarik ke bawah, tapi karena tangan kita ini ditahan oleh tali itu gitu, ya jadi tangan kita terasa mendapatkan gaya, reaksi ke atas begitu. Nah ini besarannya diketahui nggak? 19 pound. 19 pound, betul. Oke, kemudian, gaya apa lagi? Tegangan tali yang kedua untuk gaya dari tangan itu, Pak. Maksudnya gimana? Enggak di free body diagram orangnya ini, ada gaya apa lagi? Kan 19 pound yang ke atas, habis itu ada T1 lah katakanlah ya di situ, yang arahnya ke atas, terus ada gaya apa lagi pada orang? Mungkin gaya gaya berat orang itu, Pak. Oke betul, gaya berat orang itu, yang masih belum kita ketahui ya, ini W. Kemudian apa lagi? Hmm? Gaya gaya normal dari timbangan bukan, Pak? Betul, betul. Nah ini besarnya diketahui nggak? Iya, Pak, Berapa? 67 pound. Betul, bagus. Oke, ini ya, jadi free body diagramnya ini ya, untuk free body diagram orang, ya. Di sini ada berapa yang tidak diketahui, Atur? Kenapa, Pak? Ada berapa yang tidak diketahui besarannya di sini di free body diagram ini? 3, Pak. Ti hah? 3 itu apa aja? Gaya tegangan tali 1, Mhm. berat berat, gaya normal timbangan aksen, Pak. Oh enggak, yang ini nih, yang ini, Oh, 2, Pak. 2 ya. Yang ini mah udah selesai, N ini kan sama dengan 67 nih sebenarnya. Ya, karena di sini ini timbangannya menunjukkan 67 begitu, ya. Oke ya. Jadi 2 ya, yaitu W Iya, dan Pak. T1 nih. Kita punya berapa persamaan, Atur? Kita punya berapa persamaan kesetimbangan di sini? Du 2, Pak. Apa saja? Eee, ini ikut yang timbangan, Pak. Enggak, maksudnya yang orang ini, yang orang saja. Yang free body diagram orang ini ada berapa persamaan? Oh, 1, Pak, 1. Oke, betul. Yaitu sigma Sig sigma F apa? FY. Oke. Oke, good. Ya, kita cuma punya satu ya. Kenapa sigma fx nggak bisa dipakai di sini?
karena tidak ada gaya proyeksinya ke sumbu X, Pak. Ya, oke. Dan kenapa sigma momen tidak dipakai di sini? Tidak ada titik tumbuhnya, Pak. Bukan tidak ada titik tumbuh. Karena di sini kita tadi awalnya mengasumsikan seluruh gayanya bekerja pada satu asumsinya apa tadi? Semuanya bekerja pada satu 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 arah, Pak. satu garis Is kerja, satu garis kerja yang sama, ya. Jadi dia tidak akan menimbulkan momen, ya. Nah, kecuali kalau misalnya kita tidak mengasumsikan demikian, maka kita harus tahu jaraknya. Jarak antar talinya berapa, jarak antara tali terhadap kakinya berapa, kayak gitu. Barulah kita bisa hitung sigma momen. Paham ya? Paham ya? Betul ya? paham, Pak. Oke. Nah, kan ini cuma punya satu persamaan, yang tidak diketahui ada dua, W dan T, satu. Artinya ini bisa diselesaikan nggak? Tidak, Pak. Nggak bisa ya. Jadi kita harus melihat sistem benda yang lain ya. Halo? Iya, Ya. Pak. Sistem benda apa yang harus ditinjau di sini? Katrolnya mungkin, Kat Pak. katrolnya, betul. Baik, makasih Atur. Coba Atur pilih satu teman Anda untuk melanjutkan. Silakan. Halo? Siapa? Bebas aja, Pak. Bapak yang milih, Pak. Ya, Anda saja yang pilih siapa? Satu. Siapa? Satu Eee, aja. di bawah nama saya, Pak. Bima, Pak. Siapa? Bima. Baik, Bima. Oh, Bima. iya. Ada Bima di sini? Oke, Ada, Bima ya. Pak. Bima, sekarang perhatikan sistem katrol. Ya. Anda mau mulai dari mana nih kira-kira? Sorry. Nih sistem katrolnya nih. Oke? Bima? Pak. Oke ya. Iya. Itu udah saya bantu tuh Itulah saya, Pak. itunya. Ya. Jadi Anda mau mulai dari yang kiri atau yang kanan? Silakan. Jadi yang kanan dulu, Pak. Yang mana? Yang kanan. Yang kanan itu berarti yang yang ini ya. Dari yang ini ya. Iya. Oke, boleh. Sip. Baik ya, Anda perhatikan itu di situ. Oke. Oke. Ini besarnya berapa? Yang ini. Yang mana, Pak? Itu yang saya kasih panah. Berapa besarnya? Ini yang ini. Ini tuh inilah. Cuma Besar gayatnya berapa itu? Hmm? Perhatikan dari body diagram di yang orangnya. W. Oh, bukan W dong. Ini kan tali kan? Hmm. Talinya terhubung ke mana tuh? Ke orang kan? Hmm. Nah, orang itu dan lihat free body diagram di yang orang ini. Itu ada gaya apa di situ? Ada T1, ada W. T1 ya. Jadi T1 Iya. ya. Ini T1 ya. Oke. Oke.
Oke ya, Oh, nggak mau ya? dikurangi W? Kenapa? Nggak dikurangi W? Nggak ada gaya W ya? Enggak dong, kan ini kan cuma hanya katrolnya aja. Oh iya, oke. Ya kan ini hanya katrolnya aja ya. Hmm. Oke. Nah, ini katakanlah ini T2 ya. Oke. Dan ini T3. Ini kita coba aja dulu ya. Nah, kemudian kita gambarkan lagi yang di atas. Oke. Ini tuh menunjukkan ini. Ya. Oke. Baik. Kemudian saya gambarkan misalnya ini adalah T2, T3, T4, T5. Oke. Kelihatan nggak tuh semua? Kelihatan ya? Nah, sekarang Anda perhatikan itu. T4, T5, T6, dan T7. Ya, itu adalah gaya tali ya dari tali yang sama atau tidak? Iya. Hmm? Dari tali yang sama ya, Iya. Bima ya. Nah, karena itu besaran T4, T5, T6, T7 itu beda-beda atau sama kira-kira? Sama, Pak. Sama, betul ya. Jadi T4, T5, T6, T7 karena ini adalah tali yang sama ya. Ini kan tali yang sama nih. Ya. Makanya kalau kita tanda kutip potong ya, ini kita potong ya kan keluar tuh gaya-gayanya situ. Nah, ini besarnya sama ya. Jadi ini katakanlah T4 sama dengan T5 sama dengan T6 sama dengan T7 ya. Besarnya sama. Oke. Paham ya? Ya. Nah, tapi itu memang dengan asumsi bahwa friksinya diabaikan pada puli. Kalau friksi tidak diabaikan, maka T4 tidak akan sama dengan T5 dan tidak akan sama dengan T6 dan tidak akan sama dengan T7 kalau ada friksi. Cuman di sini kita mengasumsikan tidak ada friksi pada puli. Oke, maka kita di sini melihat T4, T5, T6, T7 itu sama. Ya. Nah, kalau kayak gitu, jika T4 dengan T5 dan sama dengan T6 sama dengan T7, T2 dengan T3 itu nilainya sama atau tidak? Hmm. Sama, Pak. Sama ya, gitu Iya. ya. Jadi di sini juga kita tahu T2 akan sama dengan T3. Betul ya, karena kan T2 sama dengan T4 tambah T5. Ya. Kemudian T3 sama dengan T6 ditambah T7. Betul ya? Betul. Nah, karena T4, T5, T6, T7 itu sama, maka T2 sama dengan T3 di sini. Ya. Kelihatan ya di sini ya. Sekarang nih kita apa namanya? Arahnya kemana nih? Oke. Berarti di sini T1 itu ini kalau kita hitung kesetimbangan dalam arah Y pada sistem benda ini ya, maka T1 sama dengan T2 ditambah berapa? T3. Ya, T2 ditambah T3 atau di sini
2 dikali T2 aja ya, nggak apa-apa ya? Iya, Karena T2 boleh. sama dengan T3 ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat yang kesetimbangan yang di atasnya, sigma Fy, ya. Di sini, ini saya kesinikan ya. T2 akan sama dengan 2T4. 2T4, betul. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat lagi ke sistem katrol. Ya. Ini kan T4 ya. Sorry, sebagai ini adalah T4. Betul ya, yang saya kasih panah tuh. Ini adalah T4. Oke. Nah, ini terhubung dengan ini kan. Betul ya? Betul. Nah, ini tali yang sama tidak dengan yang di kiri? Di kiri sama, Pak. Tali yang sama ya. Nah, ini diketahui tidak besarnya? Berapa tadi? Udah diketahui tuh. W. Ah, kok W sih? Ini nih, Oh, ini. 19 LB, Pak. Hah? Berapa? Yang 19 pound. Iya, 19 pound, betul ya. Jadi ini kan, jadi besarnya ini 19 pound. Oke. Karena itu T4 sama dengan T4 sama dengan 19 pound. 19 pound, betul. Ya. Nah, dari sini kita dapat ya, kira ya. Jadi di sini T2 sama dengan 2T4, berarti sama dengan berapa pound? 38. 38. Sorry. Nah, kemudian T1 sama dengan 2T2, berarti T1 sama dengan 76 pound. 76 pound. Oke, berarti di sini T1 sama dengan 76 pound. Oke. Dapat kan? Akhirnya T1 ya? Iya. Oke. Nah, jadi akhirnya di sini kalau kita lihat free body diagram dari orang ini ya, yang tidak diketahui tinggal W ya. Iya. Nah, di sini gimana? Yuk, sigma F sama dengan 0. Ayo tuliskan. Berarti W sama dengan Oke, langsung ya. Oke, W sama dengan 19 pound tambah 76 pound. Tambah 67 pound. oke, sama dengan Berapa? Bentar, Pak. hmm? 162 pound. Oke. Akhirnya dapat ya kita? Iya. Oke, paham ya cara pengerjaannya ini ya? Paham, Pak. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda melihat sistem katrol semacam seperti ini, Anda lihat itu dia terhubung dengan tali yang sama atau tidak ya, perhatikan itu ya. Kalau Iya. terhubung dengan tali yang sama dan kemudian asumsinya gaya gesek diabaikan, maka itu gaya talinya itu sama semuanya. Gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Dari yang lain juga boleh. Maaf Pak, izin bertanya. Siapa nih? Itu Erik Pak. Erik, ya silakan. Ya, itu nilai yang dicantumkan di timbangan itu nilai massa atau udah beban Pak? Beban itu. Udah mencakup gravitasi ceritanya. Oh, kalau misalnya dengan satuan matriks pun juga kilo apa? Udah massa Newton, atau dalam Newton itu nanti. Kalau misalnya dalam massa berarti ya Anda harus sekalikan dengan gravitasi. Ya. Oh iya Pak, terima kasih.
Oke, baik. Oke, baik ya. Ada lagi yang bertanya tentang ini? Kalau enggak kita jalan ke berikutnya. Ini apa pertanyaannya ya? Ini ditanya gaya T-nya ya. Ini misalkan ada massa di sini M ya. Dia pusat massanya di G ya. Nah, dia ditopang dengan sistem seperti ini begitu. Ya. Pertanyaannya berapa gaya talinya nih? Berapa gaya talinya? Oke. Baik, Bima, tunjuk satu orang rekan Anda. Di bawah saya ada Daryl, Pak. Siapa? Daryl. Beryl apa? Siapa namanya? Bentar. Daryl Ihsanuddin. Oh, Daryl Ihsanuddin. Oke, Daryl. Ada di sini, Daryl? Ada, Pak. Oke, baik. Daryl ya. Sekarang Anda mau pilih apa yang akan diisolasi sistemnya? Soalnya gimana, Pak? Ini soalnya di sini ini ada massa ya, yang saya kotakin merah ya, sebesar M. Nah, di titik beratnya G nih, ya. Iya. Ya, dia ditopang oleh sistem seperti ini, ya. Ya, sedemikian dia sehingga dia kondisinya setimbang, ya. Nah, pertanyaannya berapa T? Gitu. Gimana Anda menyelesaikan ini? Apa yang mau Anda gambarkan sebagai benda ya atau sistem benda yang diisolasi? Berat yang hijau itu bisa nggak? Maksudnya gimana berat yang hijau itu diapain? Gimana Darel? Ini kan kita harus buat free body diagramnya ya. Nah, yang mana yang mau Anda buat free body diagramnya? Mana yang mau Anda lepas istilahnya, coba yang Anda akan copot. Sehingga dia menjadi bebas, menjadi free. Sebentar, Pak. Yang Nah. yang di atas itu. Yang T di atas itu kenapa? Oke, saya bantu ya. Ini saya bantu nih ya. Halo. Iya, Pak. Jadi Anda pilih yang batang L ini nih. Ya. Sebagai satu sistem bendanya. Oke? Oke, Kelihatan nggak tuh outline-nya? Kelihatan ya? kelihatan. Nah, jadi di sini nanti Anda gambarkannya begini kira-kira. Sore ini gambarnya nggak bagus.
Oke. Jadi yang Anda gambar, sistem yang Anda gambar adalah batang L-nya itu, massa, dan si katrolnya di sikunya batang L itu. Bisa dilihat ya? Iya. Oke. Nah, sekarang gaya-gayanya apa aja yang bekerja di sini? Gaya berat yang kotak di kanan tuh. Oke. Ini besarnya adalah W. ya W-nya berapa? Di soalnya berapa? 200 ya? Enggak, bukan 200 itu. Lihat dong, itu angka apa di situ yang saya lingkarin? M. M. Untuk M G. dikalikan G. Oke. Terus? Terus yang di siku Ya, kenapa di siku? ada, itu bukannya ada tegangan talinya gitu ya? Iya, makanya. Nah, gimana gambarnya gimana? Eh, kalau ke atas berarti enggak ya? Hah? Gimana? Betul, ada gaya talinya. Benar. Nah, cuman gambarnya gimana? Ini penting nih. Gimana, Dara? ke Ayo. Ini gaya talinya gambarnya gimana di sini? Itu talinya ada di mana sih? ke kanan. Ya, tahu ke kanan. Ya. Talinya itu ada di bagian mana tuh sebenarnya? Apakah langsung di sikunya atau tidak itu? Bukan. Di mananya? Di luar lingkaran gitu. Iya, di pulinya ya. Susah banget Iya. ngomongnya. Di puli. Ya. Arahnya? Kanan. Kanan. Kanan mana? Naik gitu, Pak. Ini yang tali yang atas yang bawah? Yang atas. Yang atas, oke. Oke, begitu ya kira-kira ya. Iya. Ini T. Ini kan selalu tegak lurus ya dengan ini ya sing menyinggung ya kan. Oke. Terus? Udah, itu doang talinya. Apa gaya talinya? Yang ke bawah. Yang ke bawah juga ya. Iya. Kan juga menyinggung. Betul ya? Ini Iya. sudutnya berapa? 90. Hah? 90. Sudut talinya Oh, talinya. 30. 30 derajat terhadap 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 garis horizontal ya. Kelamaan kamu mah ya. Iya, Pak. Gampang nih gini doang ya. Oke. Dah, terus gaya apa lagi yang bekerja? Hmm? Apa? Hmm? Tarel.
Ya, Pak. Apa lagi? Hah? Ini saya jadi kayak ngajarin anak saya aja nih, kan lama-lama kesel sendiri nih. Ayo, cepetan. Itu L batang L-nya itu dilepas dari mana itu? Hmm? Oh, yang O. Iyalah, oh itu apa itu? Sambungan apa? Apa sambungan apa itu? Maksudnya sambungan gimana, Pak? Astagfirullahaladzim. Sambungan Hah? Apa sambungan apa itu? What kind of join is that? Hah? Darel. Di O itu join apa itu? Ada yang bisa bantu di sini? Silakan di luar Darel. Sambungan apa itu? Sambungan pin, Pak. Sambungan pin. Aduh, Darel, ampun. Kamu ngikutin nggak kemarin nih kuliah saya? Ya, sorry, Pak, sorry. Sambungan pin. Berarti di sini ada berapa gaya reaksi? Bebas. Hah? Bebas maksudnya apa? Tahu. Aduh, kalau kamu baru baca sekarang mah nggak kedapet ini. Enggak, saya nyari tuh. Sambungan pin itu ada berapa gaya reaksi? Reaksi tumbuhannya ada berapa? Sampai jam 9 juga nggak selesai nih kayak gini nih. Seingat saya itu yang kayak free to turn gitu, bebas berputar apa gitu. Iya betul. Jadi ada gaya reaksinya ada berapa di situ? 2. 2. Jangan bingung loh, kamu pin join itu 2 defaultnya, 2 gaya reaksi. Oke. Iya. Arah apa? X sama Y. X sama Y. Nah sekarang arahnya mau kemana sekarang nih? Yang X itu arahnya ke kiri atau ke kanan? X kanan. Ya udah nggak apa-apa. Saya ikutin kamu aja nih X ke kanan. Ini kan masih asumsi ya. Ya. Terus Y-nya Y bawah. ke bawah. Oke, silakan. Ini sebenarnya masih asumsi. Oke. Di sini ada berapa yang tidak diketahui jadinya? Merel? Kan nyari T. Yang Ada berapa yang tidak diketahui di sini? Di free body diagram ini. 3. Ada 3 ya. Ya. Apa aja? F. Hah? FX. Hah? Enggak, gaya yang tidak diketahui apa aja di sini? Oh, Ada 3 Anda bilang. Apa aja? T. T, ya T di atas sama T di bawah sama ya. Ya. Terus W. oh, W ini udah diketahui masanya, masa. Terus O-nya. O apa? OX sama OY. Oke, ya. Jadi kita 3 yang tidak diketahui ya. Kita punya berapa persamaan? 3. Hah? Eh, Punya 3 persamaan. Oke, betul. Apa aja persamaannya? FX sama 0. Terus FY sama 0. Satu lagi apa? kamu nggak masuk ya? Kamu nggak masuk ya 2 kali pertemuan saya itu. Masuk, Pak. Terus? Kamu nggak tahu kayak gini? Apa? Wah ini nggak keburu nih kita nih.
Sigma momen ya, ampun, Darel. Yang di O ya. Ya pokoknya sigma momen lah intinya di sini ya. Nanti Iya, Pak. bisa diaplikasikannya itu di mana ya kita lihat nanti yang memberikan informasi paling banyak. Oke, kita punya 3 persamaan dan ada 3 yang tidak diketahui. Jadi artinya kita bisa selesaikan itu, oke? Oke. Baik. Nah, sekarang gimana sekarang masalahnya menyelesaikannya ini? Nah, ini waktu kita cuma tinggal 3 menit lagi, udah habis nih sebenarnya. Sudah nggak mungkin lagi nanya ke kamu ya. Bima, makasih udah ngasih Farel, udah nunjuk Darel nih. Daryl. Udah nunjuk Darel nih, makasih Bima ya. Jadi ketahuan nih ada yang masih belum ngerti banget nih. Tapi nggak apa-apa, Darel kamu perhatikan ya benar-benar ya. Nanti ya. Jadi kalau udah kuliah diperhatikan benar gitu. Jadi paham ya. Oke nih ya. Jadi gini. Ini kita punya 3 tiga yang tidak diketahui dan 3 persamaan. Secara theoretically ini kita bisa selesaikan. Tapi di sini ada satu masalah sedikit ya. Ada satu masalah sedikit. Jika Anda misal ya apa namanya sebentar, ini sebenarnya tidak ada masalah sih ya. Di sini masalahnya sedikit masalah di sini adalah kita belum tahu berapa jari-jari ini, jari-jari puli. Tapi itu sebenarnya tidak diperlukan gitu. Namun kalau misalnya gini nih, Anda menghitung contohnya ya, sigma momen. Ini katakanlah titik apa ya? Ini titik apa ya? A lah ya, ini titik A. Misal titik A ya. Sikunya itu titik A. Sigma momen di A sama dengan 0. Itu T-nya itu akan saling menghilangkan ya momennya karena radiusnya sama. Betul nggak? Jadi T itu tidak akan memberikan net moment pada titik A ya karena besarnya T sama dan R-nya juga sama. Jadi saling menghilangkan. Betul nggak? Ya. Nah, di sini jadi tinggal kalau mengikuti gambar ini dan misalnya ini positif adalah ke sini ya. Maka minus mg dikalikan L ya. L ini adalah lengan ya. Anda perhatikan ya nih. Ini nih L nih. Lengannya ya. Kemudian di sini OX-nya karena ke kanan maka dia menimbulkan momen negatif juga ya. Negatif OX dikalikan B ya. Anda lihat ya di sini lengannya B ya. Ada lagi tidak ada lagi ya sama dengan 0. Nah, di sini kita langsung bisa dapatkan nilai OX ya. Berarti di sini OX sama dengan minus mg dikalikan L per B. Nah, Anda lihat di sini mg kan pasti positif, L positif, B positif. Ini nilainya negatif OX. Karena OX nilainya negatif ini artinya apa? Asumsi arahnya itu salah. Jadi artinya arah kebalikan gambar. Arah OX kebalikan dari gambar. Oke. Baik ya, kita udah dapat OX sekarang. Nah, selanjutnya kita hitung bisa kita hitung T ya langsung. Sebenarnya kita bisa juga ngitung Y, OY ya, tapi yang ditanya nih T nih. Tapi saya nggak tahu, yang ditanya mungkin T sama gaya tumpuan O ya, bisa aja ya. Sini nggak kelihatan apa soalnya. Nah, kita terapkan sigma fx sama dengan 0. Ya. Sigma fx sama dengan 0. Positif ke kanan. Ya. Berarti di sini ada 2T ya. 2T cos 30. Ya. Plus OX ya. OX di mana hasilnya itu OX adalah minus mg. Ini saya plus OX aja dulu ya. Plus OX sama dengan 0 ya. Baik, jadi di sini 2T cos 30. OX di sini adalah minus MGL per B.
sama dengan 0. Ya. Nah, kita bisa dapatkan T sama dengan MGL per B dibagi atau dikali 2B cos 30. Ya, jadi dapat ya langsung ya di sini. Oke, seperti itu. T-nya ini. Nah, jika Anda ingin menghitung OY, ya tinggal ini aja. Sigma FY sama dengan 0. Ya. T itu akan saling menghilangkan. Ya. T-nya kan berlawanannya satu sama lain. Ya. Jadi tinggal minus OY minus MG sama dengan 0. Maka OY sama dengan minus MG. Artinya arah OY kebalikan dari gambar. Baik. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terakhir? Silakan. Silakan. Nggak ada? Cukup? Ini ada angkat tangan Fatur Rahman. Fatur Rahman mana Fatur Rahman? Fatur. Fatur mau tanya atau enggak? Kemana nih anaknya nih? Angkat tangan tapi enggak ini. Oke baik, kalau tidak ada lagi ditanyakan kita cukupkan ya untuk free body untuk kuliah kita kali ini. Jadi kita ini udah berlatih untuk membuat free body diagram untuk soal yang ya lumayan lah ya ada challenge-nya ya, dan kemudian menghitung kesetimbangan ya dari benda tersebut. Ini sebenarnya tadi kalau waktunya masih kosong saya masih mau bahas soal lain ya, ternyata lama juga ya ternyata. Oke. Nah, tapi nanti jangan khawatir, Anda akan ada tutorial ya besok dan akan ada latihan soal terkait dengan kesetimbangan 2 dimensi ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan kuliah kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Rabu depan, nanti saya akan kasih PR ya seperti biasa.